Daryati, channel pensiunan yang gak mau diam. Rahasia dapur saya kali ini apa ya? Saya membuat bubur kacang hijau. Ya, rahasianya apa yang ingin saya bagikan? Tentu saja ikuti ya. Sahabatku, saya sudah menyiapkan 1/4 kilo kacang hijau, ya, kacang hijau, dan sudah saya rendam selama lebih kurang 4-5 jam, gitu. Kemudian saya menyiapkan santan dari setengah kelapa sih, cuma setengah kelapa. Nah, saya bagi dua. Ini adalah santan kentalnya, dan yang ada di panci ini santan encernya. Rahasiaku adalah, kalau biasanya yang saya tahu ada masak itu kacang hijaunya ini direbus ya. Kalau saya, rahasiaku, saya merebusnya pakai santan encer. Daripada pakai air, santan encernya untuk apa? Ada yang tekniknya disantani semua, diperas semua santannya, kemudian untuk masak, ya terserah. Kalau saya bagi dua, santan kental dan santan encer. Jadi kacang hijaunya direbus dengan santan encer. Rahasia pertama. Rahasia kedua, santan encernya itu kita panaskan dulu sampai mendidih. Baru ini saya masukkan. Ini sudah ya, santan encernya sudah mendidih. Ini saya masukkan. Kemudian saya beri daun pandan yang sudah saya cuci bersih dan saya ikat seperti ini, masuk. Kemudian jahe, ya. Ini edisi males tadi ya. Ini jahenya saya masukkan di plastik begini, lalu saya geprek, saya tutup pakai mutu, sehingga mutunya juga bersih, nanti gak usah cuci. Kemudian ini juga kalau ada yang terpotong atau tergeprek sampai kecil pun bisa dimasukkan ya, karena di dalam plastik tidak hilang, tidak mencelat. Itu, ini ya saya geprek ya. Ini dia, langsung masukkan aja. Yes, bersih semua. Masuk plastiknya, masuk plastik sampah. Kemudian udah nyuci ininya. Oke, kita tutup. Itu rahasia kedua. Apakah masih ada rahasia lagi di antara kita? Tidak boleh ya, tidak boleh ada rahasia di antara kita. Jadi nanti akan saya ungkap. Biarkan kacang hijau saya ini empuk dulu ya, empuk dulu, terus nanti kita lanjutkan teknik-teknik berikutnya. Oke, jumpa lagi nanti, disambung lagi. Kita kembali ke bubur kacang hijau yang saya masak tadi ya. Setelah ini kacang hijaunya ini
empuk atau mekar gitu ya, mekar. Kemudian baru kita masukkan garam dan gula merah. Ya, tidak hanya gula merah dan gula pasir. Itu rahasia ketiga. Jadi sekali lagi, rahasia pertama, santan dibagi dua. Oke, santan dibagi dua. Kemudian yang encer itu untuk merebus kacang hijaunya sampai jadi seperti ini. Tadi sudah saya close up ya. Rahasia ketiga, baru setelah kacang hijaunya mekar atau meletek atau empuk, kita beri garam dan gula. Kenapa? Kalau belum meletek, kalau belum empuk sudah diberi gula dan garam, itu tidak bisa mekar dengan bagus ya, tidak bisa mekar dengan sempurna, begitu. Nah, jadi kita tunggu sampai empuk ya, baru kita masukkan gula merah dan gula pasirnya. Itu rahasia ketiga. Sekali lagi, saya itu tidak pernah bisa mengukur dia harus berapa sendok begitu ya, asal aja nanti dites rasa, kalau kurang manis ya diberi gula lagi gitu. Ini saya coba 3 sendok aja gula pasirnya. Gula merahnya ya setengah lirang. Nah, ini kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Nanti kalau sudah empuk, manis dan asinnya, oke, lebih ke manisnya ya, sudah manis terasa, baru santan kentalnya ini kita tuangkan, begitu ya, kita tuangkan. Kemudian ketika menuangkan harus selalu diaduk supaya tidak pecah. Nah, itu hasilnya akan gurih sekali. Nah, itu rahasia yang keempat. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, dicoba deh. Kalian pasti akan merasakan bedanya ya. Bedanya ada di rasa. Memang teknik memasak itu masing-masing orang sendiri-sendiri, tetapi ketika kita mempunyai yang lebih baik, mempunyai rahasia dapur, maka sebaiknya kita sharekan, kita bagikan kepada yang lain. Oke, saya ulang sekali lagi. Rahasia pertama, santan dibagi dua, santan kental dan santan encer. Santan encer dididihkan dulu, baru kacang hijaunya dimasukkan, lalu ditutup sampai empuk ya. Kemudian rahasia ketiga, kita beri garam dan gula itu ketika kacang hijaunya sudah meletek, sudah mekar, sudah empuk, baru kita masukkan. Kita tutup lagi supaya gulanya itu, gula merah khususnya ya, itu meleleh dan campur. Kemudian kacang hijaunya juga menjadi lebih lunak lagi, lebih mekar lagi, menyerupai bubur kacang hijau. Baru terakhir adalah santan kental kita masukkan. Dan ketika memasukkan santan kental, ini rahasia keempat, selalu kita aduk ya, selalu kita, kalau
orang Jawa itu Jawa dulu itu dikebur, nggak tahu itu, pokoknya digini-ginikan supaya tidak pecah, sehingga sehingga santannya itu gurih sekali, dan tentu saja bubur kacang hijaunya juga menjadi lezat sekali. Ayo dicoba dan bagikan rahasia Anda, bagikan rahasia ini ke yang lain agar tidak ada rahasia lagi di antara kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati.